Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Glagatlub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pernyataan seorang kiai kampung Kiai Nusantara terkait pesan Mbah Hamid Pasuruan. Yang pertama, bila mana ingin menyaksikan kehadiran Rasulullah SAW, hendaklah datangilah Khol Solo. Jadi siapapun yang ingin kerawuan Kanjeng Nabi, datangilah Khol Solo. Ini pesan Mbah Hamid yang pertama. Yang kedua, Habib Ali itulah Menteri Keuangan. Siapa yang datang ke Habib Ali pasti akan dimudahkan rezekinya. Isu ini ditampik keluarga besar Simbah Kiai Haji Hamid Pasuruan terkait hal tersebut. Bahkan sudah ada yang klarifikasi itu tidak benar. Bagi para muhibin, kaum nahdiyin, untuk bisa memilah dan memilih pernyataan yang betul atau yang tidak, atau sekedar hoak yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib yang ingin mencari sensasi ketenaran. Kalau ini tidak benar, kan kita juga membuat nama baik Mbah Hamid tidak pas di mata masyarakat, karena sudah mengarahkan hal yang tidak bagus. Tentunya ini harus disikapi dengan akal sehat, jernih, pikiran, hati, untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Jangan sampai hanya mendengar lalu diterima mentah begitu saja tanpa ditelaah dengan pikiran yang jernih. Tentunya harus menanyakan hal tersebut kepada yang lebih dekat kepada Mbah Hamid. Saya kira cukup jelas. Kita simak bagaimana penuturan seorang kiai tersebut terkait dengan apa yang dihujahkan oleh Mbah Hamid Pasuruan terkait Khol Solo dan Habib Ali. Sekali lagi mohon maaf karena khilaf Nusantara mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, tentunya banyak dari kaum muhibbin atau kaum nahdiyin tidak asing dengan pesan Mbah Hamid berikut ini. Hadirlah pada Haul Solo karena Rasulullah pasti rawuh. Sahabat muslim dimanapun berada, ternyata ini adalah framing mencatut nama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, termasuk sebagian dari aulia Allah yang sangat masyhur. Nama beliau dicatut seakan-akan beliau Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini menyerukan untuk hadir ke Haul Solo. Padahal ini adalah pencatutan nama, berarti ini fitnah. Ini fitnah atau framing agar muhibbin atau kaum nahdiyin terpengaruh untuk hadir ke Haul Solo. Sedangkan kita tahu Haul Solo ini adalah program habaib. Sahabat muslim dimanapun berada, ini termasuk framing yang membabi buta dengan mencatut nama ulama terkenal, bahkan beliau dikenal sebagai aulia Allah atau waliullah. Tapi kaum habaib berani mencatut nama beliau sehingga keluarga beliau tidak terima dengan framing ini. Bahwa keluarga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan menyatakan tidak pernah beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid menyerukan untuk hadir ke Haul Solo. Lihat video berikut ini. Nah, ini saya pelaku lapangan ya ini ya, saya bongkar sekalian ya. Karena yang pendukung mereka ini tadi ada nyinggung Mbah Hamid kan. Iya. Mbah Hamid.
Tahun kemarin saya dapat kiriman pesan suara karena termasuk Hall Solo itu kan selalu mencatut nama Mbah Hamid Pasuruan. Jadi duriannya Mbah Hamid Pasuruan tidak terima di framing seakan-akan Mbah Hamid ini mengarahkan untuk datang Hall Solo. Itu yang pertama. Ada pesan suaranya kemarin itu. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Habib yang diampel itu. Sahabat muslim dimanapun berada. Nah, ini termasuk doktrin. Doktrin sebuah acara, sebuah tindakan untuk mempengaruhi orang lain yang tidak sebenarnya. Jadi framing mencatut nama Mbah Hamid ini sebagian dari doktrin agar muhibbin atau kaum Nahdiyin itu lebih mantap untuk hadir di Haul Solo. Sahabat muslim dimanapun berada, dulu selama inilah, hari ini di Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini, sebelum tahu video ini, saya dari dulu percaya bahwa ini adalah benar-benar dawuhnya Mbah Hamid. Framing ini saya dulu percaya. Saya kira memang Mbah Hamid benar-benar pesan untuk menghadiri Haul Solo. Ternyata itu pencatutan nama. Sudah berapa banyak kekisruhan pencatutan-pencatutan. Mulai makam diba'alawikan, mulai sejarah yang dibelokkan, termasuk haul gini masih mencatut nama Mbah Yai Hamid, sampai keluarganya memberikan klarifikasi bahwa Mbah Yai Hamid tidak pernah dawuh demikian ini. Bagi kami ini sungguh ironi betapa kaum habaib menghalalkan segala cara untuk memenuhi cita-cita mereka di bumi bangsa Indonesia ini, sampai mereka itu lupa kalau mereka ini adalah pendatang, imigran. Dan ingat, pribumi Indonesia itu di mata mereka sangat rendah. Mereka untuk menguasai pribumi ini menggunakan framing-framing saya adalah keturunan Nabi. Padahal tidak terbukti, bahkan di dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman mustahil mereka itu keturunan Nabi. Mudah-mudahan muhibbin dimanapun berada minimal meneliti bagaimana tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membatalkan nasab Alawi. Jangan sampai muhibbin Indonesia ini, terutama dari kaum Nahdiyin, mempercayai bahwa habaib adalah keturunan Nabi dan meyakini, padahal bukan. Apakah ini bukan satu kecelakaan yang besar? Berarti kaum muhibbin ini ikut menasabkan orang yang bukan nasabnya. Fakta tes DNA, hologrupnya habaib atau klan Ba'alawi adalah G atau Yahudi, yang mana mustahil kalau Yahudi itu menjadi keturunan dari dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika akal sehat yang dipakai. Karena Sayyid Syarif banyak melakukan tes DNA seluruh internasional, dan ini tidak dilakukan oleh kelompok Ba'alawi karena mustahil, pasti tidak bisa. Makanya mereka mencari argumen untuk mengharamkan tes DNA, yang mana itu semua sudah berlaku di kalangan para dzurriyyah Nabi Sayyid Syarif. Logika akal sehat secara internasional, dzurriyyah Nabi itu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu punya gelar Sayyid dan Syarif. Kalau habaib itu dzurriyyah klan Ba'alawi, ini faktanya. Tanpa didukung dari sebuah bukti nasab,
bukti ilmiah tentu jangan sampai membatalkan kelompok habaib, tapi karena didukung oleh ilmu pengetahuan nasab dan ilmu pengetahuan secara ilmiah tes DNA, ini mereka bukan dzurriyyah Nabi. Clear lah bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Karena apa? Secara tes DNA tadi itu. Sehingga mereka mengharamkan tes DNA. Itulah sahabat muslim dimanapun berada. Berbagai cara licik dilakukan untuk mendoktrin pribumi Indonesia. Hati-hati. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita jeli berpikir, dan bagi yang sudah mendapatkan pencerahan dari Allah, inayah dari Allah, sebarkan kebenaran, sehingga kita semua mudah-mudahan oleh Allah diselamatkan dari penjajahan kelompok Ba'alawi atau habaib yang ada di Indonesia ini untuk menguasai umat muslim Indonesia, yang mana endingnya kalau kita melihat ceramah Gus Ubad berikut ini, kenapa habaib mendoktrin dengan segala cara, mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi dan lain sebagainya, termasuk framing mencatut nama Mbah Hamid Waliullah Pasuruan agar menghadiri Haul Solo dan lain sebagainya, termasuk pembelokan nasab, pembelokan sejarah, memba'alawikan kuburan-kuburan, termasuk masalah jual beli nasab. Itu semua adalah untuk meningkatkan derajat mereka di hadapan pribumi Indonesia.